Episode 38. Aku sudah tiba di rumah sakit. Aku akan turun sekarang. Biru beranjak dari kamar Ji untuk menjemput Emily yang sedang menunggu di lobi rumah sakit. Tak berapa lama setelah dia turun dari lift, dia menemukan Emily yang sedang duduk di salah satu kursi tunggu. Didekatinya Emily dan bertanya dengan senyum indah yang terpatri di bibirnya. "Hai, sudah lama menunggunya?" Tanya Biru lembut sambil mengulurkan tangannya. "Tidak, aku belum lama tiba di sini." Emily tersenyum dan menyambut uluran tangan Biru, lalu mereka melangkahkan kaki menuju kamar Ji dengan terus bergandengan tangan. Semua mata tertuju pada mereka, terutama kaum Hawa. Mereka tersihir oleh ketampanan Biru hingga tidak dapat mengalihkan pandangan matanya dari Biru. Wajah Emily seketika berubah muram ketika dia menyadari kalau Biru melepaskan genggaman tangannya. Tiba-tiba ada tangan yang membuatnya terkejut tapi membuatnya nyaman melingkar di sekitar pinggangnya. Millie menoleh pada Bi. Dan dia dengan lembut berkata, "Sudah pernah kukatakan sebelumnya bahwa aku hanya perlu kamu berada di sisiku. Itu saja, jadi tidak perlu mengkhawatirkan yang lain lagi." Kemudian Biru mendekatkan wajahnya dekat dengan telinga Emily dan berbisik. "Di mataku hanya ada kamu seorang saja." Wajah Emily langsung berubah merah merona. Dia lucu sekali jika sedang merona itu, seperti buah ceri yang segar dan siap untuk dimakan. Pikir Biru dalam hati sambil tersenyum sendiri. Emily memperhatikannya dan mulai penasaran. "Apa yang kamu pikirkan? Kenapa menatapku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku?" Emily bertanya sambil memegang wajahnya sendiri. "Tidak ada, hanya saja, wajahmu seperti ceri yang ingin aku makan." Biru berkata dengan berbisik dan Emily memukul pelan bagian lengannya sambil mengerucutkan bibir. Biru terbahak melihat ekspresi yang diperlihatkan sang gadis. Akhirnya mereka tiba di ruang rawat Ji. Biru membawanya masuk dan melihat Ji yang di tempat tidur pasien yang sedang tiduran dengan menghadap ke samping dengan masih mengenakan pakaian pasien. Dia sedang memainkan ponselnya. Keadaannya sudah semakin membaik. Wajah Ji sudah tidak bengkak seperti pertama dirawat, tapi masih ada bekas merah di ujung bibirnya. Luka di tangan, kaki dan punggungnya juga mulai membaik. Tapi dia belum bisa tidur terlentang. "Ji, ada Emily datang untuk menjengukmu." Suara Bi mengalihkan pandangan Ji dari ponselnya. "Hai, masuklah." Ji tersenyum menyambut Emily. "Ji, bagaimana keadaanmu? Maafkan aku, karena kamu berurusan dengan Nasya. Jika waktu itu kamu tidak ikut terlibat, pasti kamu tidak akan berakhir seperti ini." Emily terlihat muram dan penuh penyesalan. "Sudahlah, ini bukan salahmu. Dia yang mencari gara-gara denganku. Kenapa harus menyalahkanmu?" Emily sedikit tersenyum kepada Ji. "Oh iya, aku hanya membawakan beberapa buah untukmu. Aku tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi aku hanya membawa itu saja." "Tidak apa-apa, terima kasih banyak." Tak lama berselang, Seren datang bersama Juda dan juga Vio. "Rupanya ada tamu," kata Seren dengan sopan dan penuh kelembutan. Juda tidak mengeluarkan suara sepatah kata pun. "Halo Tuan, Nyonya," sapa Emily dengan sangat sopan. Bi dan Ji saling menatap kemudian tersenyum melihat respon Emily yang gugup. "Tidak perlu terlalu formal, panggil saja Om dan Tante," kata Seren lembut. "Baik Nyo, Tante." "Bi, siapa gadis cantik ini?" Seren beralih menatap Biru. "Ini Emily Mi, pacarnya Biru." Bi memperkenalkan Emily dengan tenang. Emily hanya mengangguk dan tersenyum. "Kakak Millie, kenapa kakak mau pacaran sama si kakak muka es? Memang sih dia tampan, tapi dia sungguh menyebalkan. Kakak akan sering mengelus dada bila selalu dekat dengan dia." Vio menjelekkan kakaknya sendiri di depan Emily. Biru langsung melotot kepada Vio. "Tuh kakak lihat sendiri kan dia langsung melotot begitu. Sebentar lagi matanya akan melompat keluar." "Diam kamu bocah ingusan." Suasana di ruang rawat Ji terasa hangat, dan semua berbincang dengan santai. Tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat, waktu kini sudah beranjak malam.
biru mengantar Emily pulang. Seren, Judah juga Vio sedang pergi makan malam. Tinggallah Ji sendiri yang terus menatap ponsel miliknya. Kenapa dia masih belum menghubungiku? Padahal ini sudah lebih dari 5 hari. Apa dia masih belum selesai dengan misinya? Tak lama ponselnya berdering hingga membuat Ji terkejut dan hampir menjatuhkannya. Ji seketika tersenyum ketika dilihatnya panggilan tersebut dari seseorang yang sedang dia tunggu. Halo. Halo my little girl, apa kamu merindukanku? Terdengar suara yang begitu seksi dari ujung telepon. Ish, narsis sekali Tuan Jenderal kita ini. Apa kamu selalu seperti itu kepada para gadis? Tidak, hanya kamu yang mendapat perlakuan spesial dariku. Benarkah? Aku sungguh terharu sekali mendengarnya Tuan Jenderal. Kapan kamu akan kembali? Aku sedang dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Apakah baru selesai dari tempat misi? Perjalanan menuju hatimu setelah melewati misi selama beberapa tahun menunggu. Ji dibuat terdiam dengan perkataan Edward. Si narsis ini benar-benar pandai merangkai kata-kata manis. Dak dik duk. Jantung Ji seakan mau melompat dari dalam tubuhnya. Bahkan suaranya mungkin bisa terdengar dari jarak ribuan mil. Benar-benar berdetak kencang hanya karena sekedar kata-kata dari Ed. Ji berusaha menenangkan dirinya dengan menarik napas dalam-dalam. Setelah dia mulai menguasai detak jantungnya lagi, Ji kembali bicara dengan tenang. Sudahlah Ed, berhenti menggombal. Sekarang kamu ada di mana? Di hatimu, aku tepat berada di dekatmu. Dek dek dek, detak jantung yang tadi berhasil terkendali kini kembali memberontak. Mendengar suara Ed yang tenang bagai air tapi seakan penuh duri yang berbahaya di dalamnya. Ji mencoba untuk duduk, tapi tidak berhasil. Dia masih membutuhkan bantuan orang lain untuk duduk dan menopang tubuhnya. Ji meringis merasakan tangannya sakit karena berusaha duduk sendiri. Ah, duh. Tak disangka dari pintu muncullah Ed yang langsung menghampirinya dan dengan cepat membantunya duduk. Mungkin dia mendengar suara Ji yang sedikit berteriak. Ji terkejut dengan kedatangan Ed yang tiba-tiba dan terus menatapnya bahkan tanpa berkedip sekalipun. Berhentilah menatapku seperti itu. Wajahku bisa saja berlubang karena tatapanmu yang begitu tajam padaku. Ed menggoda Ji dengan nada bicara yang tenang tanpa menoleh padanya. Ji seketika memalingkan wajah dari Ed dan jadi salah tingkah karenanya. Siapa juga yang menatapmu? GR sekali kamu Tuan Jenderal. Ed hanya tersenyum menanggapinya. Apa kamu sudah makan? Ed bertanya pada Ji dengan lembut. Ji menggelengkan kepala kemudian menjawab. Belum, papi dan mami nanti akan membawakanku makan malam. Mau makan di luar denganku? Bagaimana mungkin? Tangan dan kakiku masih belum pulih. Wajah Ji tiba-tiba berubah murung dan melihat ke arah tangan dan kakinya yang terluka. Apa yang tidak mungkin? Kan ada aku yang ada di sini untukmu. Ji langsung menatap Ed. Kamu tunggu di sini sebentar. Ed berjalan keluar ruangan Ji dan tak lama dia kembali lagi dengan membawa sebuah kursi roda. Ah. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Turunkan aku. Ji terkejut dengan tindakan Ed dan sedikit berteriak. Ed mengangkat Ji dari tempat tidur dan memindahkannya ke atas kursi roda. Kita makan malam, tapi hanya bisa di kantin rumah sakit saja. Tidak apa-apa kan? Ji mengangguk dan Ed mulai mendorong kursi rodanya. Ini kali kedua dia masuk rumah sakit dengan Ed yang menemaninya. Mereka mulai berjalan menyusuri lorong rumah sakit menuju ke kantin. Semua mata tertuju pada mereka. Bagaimana tidak menjadi pusat perhatian, jika seorang pria tampan dengan masih mengenakan seragam tentara mendorong kursi roda seorang gadis cantik yang sedang terluka. Sungguh pemandangan yang sangat romantis dan segar dipandang mata. Apa yang akan kamu lakukan setelah keluar dari rumah sakit? Entahlah, aku belum memikirkannya, tapi untuk menjadi seorang model lagi sepertinya, akan sangat sulit. Ji tertunduk saat mengatakannya. Ed bisa merasakan kesedihan yang dialami gadis cantiknya ini. Tidak perlu khawatir, kamu bisa saja melakukan operasi plastik untuk menghilangkan bekas lukamu itu. Dan kembali lagi menjadi seorang model seperti yang kamu impikan selama ini.
Benarkah? Tapi aku sudah tidak begitu tertarik dengan dunia modeling. Terlalu banyak intrik dan manipulatif di dalamnya. Semua orang menggunakan topeng mereka masing-masing untuk mencapai ketenaran. Sangat sulit untuk bisa mengetahui pribadi orang dengan benar di dunia modeling. Semua yang mereka perlihatkan adalah kepalsuan belaka. Ed menghentikan langkahnya, dia berjalan memutar ke hadapan Ji dan mengunci kursi rodanya, lalu diam berjongkok di hadapannya. Ji terdiam memperhatikan Ed dengan tatapan yang dalam. Tidak peduli berapa banyak orang yang menggunakan topengnya di hadapanmu. Kamu hanya perlu percaya pada satu orang saja di sekitarmu, yaitu aku. Jangan pernah pedulikan orang lain, aku percaya sepenuhnya padamu. Aku yakin kamu bisa melakukan yang terbaik, apapun itu. Aku akan selalu mendukungmu. Kata-kata Ed terdengar begitu lembut, Ji dibuat haru olehnya kemudian tersenyum. Terima kasih banyak Tuan Jenderal. Sudahlah. Ayo kita jalan lagi. Ed kembali berdiri dan mendorong kursi roda Ji. Hingga tibalah mereka di kantin rumah sakit. Kamu tunggu di sini, aku akan pesankan makanan. Ji menganggukkan kepala sambil tersenyum, ditatapnya punggung sang pria yang menjauh untuk memesan makanan. Tidak lama dia kembali dengan membawa nampan berisi 2 piring makanan dan 2 gelas minuman. Ed meletakkan makanan dan minuman secara perlahan di hadapan Ji. Terima kasih. Ji berusaha mengangkat tangannya untuk meraih sendok yang ada di hadapannya. Tapi, dia menghentikan gerakannya karena masih terasa linu di tangannya. Ji terdiam memperhatikan makanan di hadapannya dan juga tangannya secara bergantian. Bagaimana cara aku memakannya? Aku masih belum leluasa menggerakkan tanganku ini. Ed memperhatikan Ji, dia meraih sendok dan mengambilkan makanan lalu diarahkan ke mulutnya. Buka mulutmu. Ji tercengang dengan tindakan Ed. Sudah kukatakan, ada aku sekarang di sampingmu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Semua akan aku lakukan hanya untukmu. Ji menatap tak percaya pada apa yang dikatakan Ed. Kenapa kamu melakukan semua ini untukku? Kenapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu adalah gadis kecilku. Matahariku. Sumber cahaya hidupku. Sudah lama aku mencarimu, aku tidak akan membiarkanmu jauh lagi dari sisiku. Akan aku lakukan apapun untuk membuatmu tetap berada di sampingku. Air mata Ji sudah tak terbendung lagi. Dia terisak menatap Ed. Ed menghapus air mata Ji dengan ibu jarinya. Sudahlah, berhenti menangis. Mulai sekarang, air mata ini dilarang keras untuk jatuh dan membasahi pipimu. Ayo, habiskan makananmu, setelah itu kita kembali untuk beristirahat. Setelah selesai makan, Ed kembali membawa Ji ke kamarnya. Di sana sudah ada Juda, Seren, dan Vio. Kalian dari mana? Kami mencari-cari Ji kemana-mana, takut sesuatu hal yang buruk terjadi lagi padanya. Kata Seren terlihat khawatir. Maaf Om, Tante. Saya membawanya ke kantin untuk makan malam. Maaf membuat kalian khawatir. Tidak apa Ed, kami senang jika ada yang menemani Ji. Sekarang kami akan pulang dulu. Ji istirahatlah. Nanti Papi dan Mami kesini lagi. Ji menganggukkan kepala dan berkata. Hati-hati di jalan Pi, Mi. Juda, Seren dan Vio Paegi meninggalkan rumah sakit. Tinggallah Ed yang menemani Ji di rumah sakit. Pi sudah kembali bekerja seperti biasa, setelah beberapa lama dia sibuk hanya mengerjakan pekerjaan penting yang dia bawa ke rumah sakit. Bahkan karena kesibukannya, Pi sampai lupa untuk makan siang. Bina yang tahu kalau bosnya sedang sangat sibuk, berinisiatif membelikan makan siang untuk Pi. Mereka dekat hanya sebatas atasan dan bawahan saja, tapi itu bagi Bi. Tidak bagi Bina dan karyawan lainnya. Dan ketika Bina sedang memesankan makanan untuk bosnya, karyawan lain mendekatinya. Bina, kamu bungkuskan makanan untuk siapa? Tadi kan kamu sudah makan. Salah satu rekannya bertanya dengan wajah penasaran. Tidak, ini untuk Pak Biru. Dia sangat sibuk sampai tidak sempat makan siang. Bina bicara dengan tenang tapi wajahnya merona.
Bina, kamu beruntung banget sih, bisa selalu berdekatan dengan Pak Biru. Dia itu dingin banget dan terlalu pendiam. Tapi sepertinya saat bersama denganmu dia tidak terlalu diam, dan mau berbicara banyak denganmu. Iya benar, Pak Biru juga mau menatap Bina saat bicara. Sedangkan kita, tidak pernah dianggapnya sama sekali. Benar Bina beruntung sekali ya. Apa mungkin Pak Biru punya perasaan sama kamu? Kalian ini bicara apa? Aku dan Pak Biru tidak ada hubungan apa-apa. Kami hanya sebatas atasan dan bawahan saja. Rekannya hanya tersenyum tak percaya. Kalau begitu aku duluan ya. Bina pamit lebih dulu kembali ke kantor setelah pesanannya selesai. Bina membeli makanan di restoran yang tidak jauh dari kantornya. Jadi tidak membutuhkan waktu lama untuknya tiba lagi di kantor. Dia langsung menuju ruangannya Biru. Dia mengetuk pintu kantor Biru. Tok tok tok, masuk. Setelah mendapatkan izin atasannya, Bina langsung masuk ke dalam kantornya Biru. Ceklek. Dilihatnya bosnya itu sedang melakukan panggilan telepon di kursi putar kebesarannya dengan menghadap ke jendela luar, sehingga posisinya membelakangi Bina. Kalau begitu sudah dulu ya. Nanti aku hubungi lagi. Bina tidak melihat ekspresi wajah Biru yang lembut dan begitu mesra saat melakukan panggilan. Hanya kalimat akhir saat Biru mengakhiri panggilan saja yang terdengar samar oleh Bina ketika dia masuk ke dalam ruangan Biru. Biru memutar kursinya dan menghadap Bina. Ada apa? Apa ada masalah penting? Biru bertanya dengan tenang. Tidak ada Pak. Saya hanya membawakan makan siang untuk Bapak. Bina mengatakannya dengan sedikit gugup dan reaksi Biru adalah mengernyitkan dahinya heran. Sepertinya Bapak sangat sibuk, sampai tidak sempat untuk makan siang, jadi saya belikan makan siang di restoran dekat sini. Biru semakin heran dibuatnya. Ada apa dengan gadis ini? Kenapa sikapnya jadi sedikit aneh? Terima kasih, tapi harusnya kamu tidak perlu repot-repot, aku bisa pergi sendiri saat waktuku senggang. Tidak apa-apa. Sama sekali tidak merepotkan. Silahkan Pak. Biru awalnya ingin menolak, tapi dia merasa tidak enak karena Bina sudah membelikannya. Bina tersipu karena makanannya diterima Biru. Awalnya dia tidak pernah berpikir macam-macam, tapi setelah apa yang dikatakan rekan-rekannya tadi, dia mau tidak mau jadi memikirkannya. Apa iya Pak Biru memiliki rasa padaku? Tapi sepertinya yang tadi teman-teman katakan itu ada benarnya juga. Pak Biru kan sudah berkali-kali menolongku. Dia hanya bicara santai dan lembut padaku saja di kantor ini. Dan juga dia selalu bersikap baik padaku. Pikir Bina sambil terus memandangi wajah Biru tanpa berkedip. Aku ingin memilikinya. Melihat senyum hangat seperti waktu itu yang hanya tertuju padaku saja. Tapi, bagaimana aku bisa mendapatkan perhatian darinya? Sedangkan dia selalu saja cuek padaku,